setelah essay, habis itu siapin yang lain lagi. Essay dipersiapin dengan matang. Terus habis itu kalau bisa nyiapin sertifikat bahasa dipersiapkan gitu. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Mau bertanya Kak, apakah ada anak-anak KGSP yang berhasil lolos di jurusan science yang mungkin karena Kak Nabila kenal, misalnya kayak bisnis? Kalau Ambidextronic ada banyak gitu. Yang tahunku ini ada di mana ya? Di Korea University, dia International Studies kayaknya. Itu Korea University. ya gitu. Tapi embassy track gitu. Tapi kalau university track nggak ada sih. Hanya bisa natural science atau engineering gitu. Untuk kuota dalam 2 tahun ini 2 kali Kakak ikut nih, kuota embassy sama kuota Tahu tahu, ada pedes saja. university berapa yang diterima? Kalau embassy track sejauh ini paling banyak 5. Setiap tahun tuh ganti dari 1 sampai 5. Itu aja dari 1 sampai 5. Setiap tahun ganti. Tapi kalau university track, kalau nggak salah tahunku tuh 3. Tahun ini juga 3. Tahun kemarinnya lagi malah nggak ada sama sekali. Jadi setiap tahun berubah. Gitu. Kak, kalau misalnya kita sudah punya sertif topik 3, nggak perlu belajar bahasa Korea lagi kah? Kalau dapat topik 3 tetap harus belajar bahasa Korea. Yang nggak perlu kelas bahasa tuh kalau udah dapat topik 5. Ini nanya lagi nih Kak, apakah di University Track ada jurusan psikologi? Kayaknya Kalau gitu mending cari di di study in Korea, terus cek. Kayak mungkin ada, tapi kalau nggak masuk natural science nggak bisa daftar juga kalau university track gitu. karena kalau aku lihat di sini di Kenyong kalau buat undergraduate jurusan psikologi nggak ada, cuma public health, food science and technology, sama food science and nutrition. Ya kan? Aku kurang hafal juga sih semua jurusan. Mending kalau mau cari tahu jurusan, buka website Study in Korea. Ntar ada bagian university, ketik deh kalian mau jurusan apa, ntar muncul ada di universitas mana. Oh ya Kak, ada yang nanya nih Kak, kalau tes dari jalur universitas apa aja tesnya Kak? Kalau yang dari universitas cuman berkas sama wawancara aja. Selebihnya cuman menunggu hasil. Berarti nggak ada kayak tes tulis atau? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang tanya lagi nih Kak, dari Ai Sukmadewi. Kamu tanya bagaimana cara mencari informasi tentang universitas dan jurusan yang kita minati, apakah mencari sendiri atau sudah terlampir di formnya? Kalau universitas yang tersedia ada di formnya ya, di guideline. Itu udah ada list university yang bisa didaftari. Habis itu tinggal cek sendiri masing-masing ke universitasnya apa gitu. Biasanya mungkin maksudnya website apa kali ya Kak yang Dapat guideline. dari info atau wide KGSP-nya? Kalau info dari KGSP-nya bisa cek di website studyinkorea.co.kr kalau nggak salah. Itu ada di Langsung dicek. GKS Notice. Di GKS Notice itu ada di situ semua. Info tentang ada di situ guideline-nya. Tinggal dibaca dengan baik. Situ udah jelas banget. Ada yang tanya nih Kak dari Kak Eduardo. Untuk dokumennya itu perlu diapostil atau enggak, legalisir Kemenkumham dan Kemenlu? Kalau kalian nanya ke pihak universitinya, mereka bakal jawab harus wajib diapostil. Tapi kasusnya saya sama dengan teman-teman yang lolos, nggak ada yang diapostil, tetap lolos-lolos aja. Yang penting ada cap kalau dokumennya itu asli, gitu aja. Ada yang nanya nih Kak, dari Anissa Banjarmasin. Gimana nih tips kakak biar bisa meyakinkan orang tua
supaya nggak perlu melatirin kita dan membuktikan kita bisa kuliah di luar negeri. Aku kemarin gimana ya? Tunggu, ingat-ingat dulu. Orang tua gimana ya? Kayak buktiin kalau kamu tuh bisa mandiri gitu. Cerita kalau kamu pengen pengen banget dapat beasiswa ini. Kalau aku sih gitu setiap hari tuh cerita di Korea gini loh. Gini 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 yang dapat beasiswa dia kayak gini, kesempatannya bisa gini. Aku kayak sering liatin kan aku waktu belum belum sini kan nge-follow orang-orang penerima beasiswa kan. Terus habis itu kayak ngikutin mereka terus perlihatkan ke orang tua, gini loh mereka ngelakuin ini gitu. Jadi orang tua kayak iya ya bagus gitu. Gitu Orang cara. tua aku bukan tipe yang sulit sih anak ngelepas anaknya jadi kurang tahu juga kalau yang sulit itu gimana. Iya nih Kak, ada yang tanya dari Tiara, Kak apakah nilai sangat berpengaruh besar? Karena saya takut Kak, soalnya ada nilai yang jelek. Dan apa latar belakang sekolah mempengaruhi lolos enggaknya seleksi Kak? Yang penting rata-rata nilainya udah 80 bisa daftar. Mereka juga kan di persyaratannya cuman rata-rata ya, rata-rata selama SMA 80 udah. Terus habis itu apa tadi pertanyaan keduanya? Mempengaruhi latar belakang sekolah, Oh, latar. mempengaruhi lolos atau enggak? Kalau menurutku sih enggak. Tapi gimana kalian di saya itu menceritakan tentang diri kalian? Apa yang unik dari kalian? Kenapa kalian pantas dapat beasiswa ini? Itu sih. Terus ada yang tanya nih Kak, kasih tips, ada yang minta tips Kak, cara buat esai yang menarik. Nulis essay yang menarik. Aduh, sulit nih. Sebenarnya saya sendiri tuh kayak susah juga. Tipe orang yang nggak pandai nulis essay segala macam. Waktu itu banyak-banyakin baca esai-esai yang ada di internet biar terbiasa kayak pattern itu gimana, urutannya gimana yang bagus gitu. Terus kalau bisa kalau di personal statement jangan buka dengan nama saya ini. Kayak nama saya ini segala macam kayak terlalu biasa. Kan di form pertama kan udah ada data diri segala macam. Mending di personal statement buka dengan sesuatu yang kayak keresahan kalian ini keresahan keresahan kalian kayak apa ya misal pendidikan di Indonesia kayak gini 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 gini. Mungkin kalau di Korea bisa kayak gini tuh penyebab saya mau ke Korea gitu. Buka dengan sesuatu yang unik, jangan sesuatu yang biasa. Gitu sih. Terus study plan itu apa ya? Aku waktu itu study plan gimana ya? Kayak lebih step by step tahun pertama gimana, tahun kedua gimana, tapi nggak tahu rinci bilang, oh tahun pertama saya mau ambil pelajaran ini, tapi cuman kayak lebih generalnya, pengen ngapain aja di tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Terus nulis esai kalau bisa jangan terbelit-belit, intinya aja langsung, gitu. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari gimana ya? Oh ya, dari Sri Madu. Kak, untuk persyaratan berkas, apakah setiap tahunnya selalu sama? Ya, setiap tahunnya sama. Pilih aja kita mau masuk, kita mau lewat jalur embassy atau university ya Kak? Iya, Tinggal pilih aja maksudnya kita mau lewat jalur embassy iya, atau jalur iya university. benar, benar, benar. Menurut kakak nih, kakak kalau udah pengalaman kan lewat dua jalur, Iya, buat iya. teman-teman yang belum tapi mau coba di tahun 2021, kakak lebih saranin mereka buat masuk jalur daftar jalur embassy atau daftar lewat jalur university. Kalau kalian udah ada universitas yang pengen dituju dan ada di university track, mending university track. Apalagi jurusan kalian natural science dan engineering, mending langsung university track. Tapi kalau misalnya pengen universitas yang bagus, ranking 1, 2, 3 segala macam, terus yang social science, mending embassy track gitu sih. Kalau menurutku.
Aku nggak ada suara. Ada yang tanya nih Kak, aku mau tanya, untuk lulusan SMK lebih baik pilih jalur embassy atau university track? Tergantung jurusan kalian. Kalau natural science, mending langsung university track aja. Gitu. Ini ada yang tanya nih Kak, kalau kita dari kota selain Jawa gitu kan, apa pas interviewnya harus datang ke Jawa gitu? Iya, Uh, kalau embassy track harus langsung ke kedutaan yang di Jakarta. Kalau embassy track. Tapi kalau university track nggak, lewat Skype atau di telepon gitu. Menurut kakak nih, apa kelebihan kakak sampai bisa diterima KGSP? Waduh, sulit. Kelebihanku ya, waktu itu aku jelasin apa ya kelebihan aku nggak bisa jawab ini ya. Aku sebenarnya nggak waktu diterima tuh nggak paham kenapa diterima ya. Mungkin kayak aku jelas mau ngapain, ambil jurusannya jelas kenapa, terus selama di sini jelas mau ngapain, terus pengalaman yang telah yang udah aku laluin semua jelas apa yang aku pelajarin dari itu semua. Mungkin karena itu sih. Ada lagi nih Kak yang tanya, kalau ambil jurusan di luar sains sama teknik, tapi kita juga nggak pengen ambil universitas bagus, itu lebih baik jalur apa ya Kak? Mungkin maksudnya yang nggak masuk urutan 10 besar tertinggi di Korea, katanya lebih baik ambil jalur apa? Tapi nggak pengen jurusan natural science dan engineering, Iya, tetap kudu daftar embassy track. Tapi ada pilihan universitas lain kan yang bukan 10 besar juga di embassy track, jadi bisa daftar ke situ juga. ada yang tanya nih Kak, kalau tidak punya sertifikat sama sekali waktu sekolah, apa bisa ikut ini ya Kak? Bisa sih, bisa-bisa aja. Tapi gimana ya? Gimana kalian membuat esainya? Buat esainya walaupun nggak punya sertif, apa yang kalian bisa jual? Kalau bisa, istilah itu bisa kalian jual kepada penerima. Bisa kalian jelaskan kalau saya tuh pantas menerima ini, walaupun nggak punya sertifikat gitu. Jadi paling enggak punya sertifikat non akademis dari organisasi itu juga penting ya Kak. Iya, penting sih. Ada yang dari Nurul Latifah, kekurangan kakak dalam belajar apa? Kekurangan dalam belajar apa ya? Di mata pelajaran apa Kak? Ada yang tanya gitu. Ah, kalau aku mata pelajaran apa? Bisanya. Kalau aku pelajaran olahraga nggak bisa. Jadi nilainya 80-an, nggak bisa 9 gitu. Soalnya olahraga sangat sulit. Ini tadi ada yang nanya, kira-kira berapa bulan kakak persiapan dokumen atau mulai buat esai? Tadi Kak Nabila dibilang kalau persiapan dokumennya cuma 1 bulan. Bulan, iya benar. Tapi ribet banget sih dalam 1 bulan. Mending jauh-jauh saja. Aku saranin jauh-jauh hari. Soalnya dalam sebulan tuh emang kayak hektik banget. Nyiapin ini, nyiapin itu. Bakal capek banget sih kalau sebulan. Mending 3 bulan sebelumnya aku saranin. Dulu kakak aktif nggak jadi anggota OSIS katanya? Kalau aku OSIS enggak, tapi PKPR kayak anggota PMI di sekolah aktif di situ. Tapi kalau misalkan organisasinya di luar sekolah atau di luar kampus nih Kak, barangkali ada yang mau daftarnya S2 scholarship-nya, itu bisa nggak sih Kak kita masukin, kita lampirin gitu sertifikatnya? Bisa, bisa, bisa. Yang penting menandakan kalau kita tuh aktif ya. Aktif, iya.
Ada yang tanya Nika dari Sabrina, kalau jalur universitas kan kakak bilang wawancaranya di telepon. Mereka Iya. bakal bilang nggak sih kak waktu wawancaranya kapan? Iya, mereka bakal email gitu kalau misalnya kita lolos berkas apa seleksi berkasnya mereka, habis itu bakal dikasih tahu melalui apa dan tanggal berapa, jam berapa wawancaranya akan dilakukan. Ada pertanyaan tips nyari organisasi di luar sekolah kak. Kalau aku sih nyari organisasi di luar sekolah kalian bisa lihat di IG, banyak ya di IG Iya, forum benar-benar. ini. Volunteering segala Iya, macam, lagi benar-benar benar. volunteering aku juga dapat infonya dari situ. Iya, sama-sama Kebetulan dari Instagram. karena eh, sebenarnya mau ikut juga undergraduate tahun lalu, cuman kayaknya bakalan kurang banget persiapan, soalnya aku nggak punya sertifikat bahasa juga sama. Hmm, Jadinya mutusin buat S1-nya di sini, tapi mau coba apply S2-nya di Kenyong juga. oke, okay. See you di Makanya Kenyong. pas tahu kakak di Kenyong tuh berasa excited gitu. Eh, itu. Lagi kita satu departemen. Iya, ntar bakal ketemu. Amin. Tapi kalau aku diterima aku masih di sana nggak ya? Iya, kan aku sampai tahun 2025 di sini. Oh ya kak, ini ada pertanyaan dari Tipa. Ini agak OOT dari beasiswa, tapi sama kakak berteman dengan orang Korea, ada diskriminasi nggak? Mereka mau nggak sih berteman sama orang-orang yang kayak kita kak? Sejauh ini nggak ada sih. Aku malah, yang penting kalian jelasin. Kak, kan kalau Korea kan budayanya minum-minum kan. Aku udah sempet keluar makan sama mereka, jadi jelasin aku nggak bisa minum alkohol, aku nggak bisa makan babi. Jelasin sama mereka, mereka bakal mengerti kok sama kita gitu. Sejauh ini baik-baik kok orang Koreanya. Ada nggak sih kak kayak karena Muslim pakai kerudung mereka tanya-tanya atau gimana? Kalau tanya-tanya sih ada waktu summer. Kan di sini panasnya minta ampun kan. Kalau summer terus kita malah pakai yang ketutup semuanya. Sedangkan orang Korea yang kebuka-buka semuanya. Cuma juicy tuh banyak yang nanya tiba-tiba di jalan kayak, kamu nggak panas apa? Pakai jilbab gitu, pakai ketutup gitu. Terus ya udah jelasin nggak apa-apa, udah terbiasa gitu aja. Oh ya kak, ini ada pertanyaan menarik. Katanya kalau sudah lulus kuliah di Indonesia, atau udah mulai kuliah di Indonesia, apa masih bisa buat daftar undergraduate scholarship HGSP? Masih bisa. Yang penting belum lulus S1 ya, masih bisa. Tapi ngelampirinnya semua data-data waktu SMA. Nah, ini kalau lolos seleksi nih, hasil dari cek tes kesehatannya dikirim ke Korea juga kak, atau cukup dikirim lewat email? Cukup dikirim lewat email. Nanti kalau udah lulus semuanya bakal diberitahu prosedur selanjutnya lewat email. Jadi tadi banyak yang tanya nih kak, ekspedisi pengiriman apa yang kakak pakai buat kirim dokumen Kirim. katanya? Aku kemarin pakai DHL. Itu soalnya cepet, cuma 3 hari nyampe, tapi lumayan mahal gitu. Bang tadi bilang sekitar 500 ribu. 500.000. Iya bener. DHL. Udah jam 7. Udah jam 7 nih kak, karena waktunya juga udah nggak banyak. Kita udah lewat 2 menit. Uh, Kasih ke closing statementnya seperti apa sih kak? Kasih motivasi ada nggak motivasi buat teman-teman yang mau ikut scholarship ini, kayak tips-tipsnya yang paling utama tuh pastinya kan selain tekad sama niat, itu apa aja gitu? Semangat siapin dokumennya, walaupun
aku ngerasain banget waktu nyiapin dokumen, capek banget, lelah banget, tapi semua itu worth it kok. Kalian sampai sini semua worth it. Kalian capek nyiapin dokumen segala macam, duit habis banyak. Terus kalau bisa dari sekarang dipersiapkan, setidaknya belajar bahasa Inggris semua dipersiapkan dari sekarang. Kalau bisa, saya juga latihan-latihan nulis dari sekarang. Itu sih. Kalau dari aku, semangat semuanya yang mau daftar. See you di Korea. Semoga kita bisa ketemu di sana, Kak. Ya, amin. Palinnya Semoga sih bisa sebenarnya kalau nggak lolos university-nya, paling nggak kan ada course language programnya tuh setelah aku. Ya, iya benar di Kemyung. Jadi teman-teman buat yang mau cari tahu tentang info beasiswa nggak harus lewat website. Buat yang belum tahu websitenya, tapi bisa kayak aku tuh kebetulan dapat banyak brosur kayak gini tuh karena tahun lalu ikut study fair yang diadakan di Jakarta Convention Center. Jadi kalian bisa iseng-iseng cari tahu info-info tentang itu. Di situ banyak banget universitas-universitas dari Korea. Kalian bisa langsung tanya-tanya. Kalau misalkan nggak mau lewat jalur beasiswa, mau ke sana sendiri, kan tiap universitas juga ngadain langsung beasiswanya ya, Kak. Iya. Tahu tuh kemarin aku sempat tanya kalau dari Kemyong, beasiswa dari Kemyong itu melalui topik soalnya. Iya Jadi, benar. Topik katanya 3 berapa jadi gitu. selain niat sama tekad, semangat belajar bahasanya biar kita bisa lolos bareng-bareng. Semangat siapin dokumennya. See you di Korea. Yuk Kak, makasih banget buat Kak Reski Nabila yang udah menyempatkan waktunya buat ikut acara ini. Dan makasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Link absensi terakhirnya ada di room chat ya, jangan lupa diisi. See you buat Kak Nabila, sukses terus di sana. Semoga kita bisa ketemu di Kemyong. Oke, makasih. Maaf ya kalau banyak kurangnya selama di sini. Ya kan, Baru sama kok. oke. Oh ya, sebelumnya kita sesi foto dulu ya sebentar. Oh iya. 10 detik. Nyalain dulu kameranya. Yang lain nyalain kamera dong. Oh ya. 1, 2, 3. Karena ini ada 3 halaman. Sebentar ya, karena ada 3 halaman. Terus yang terakhir. Makasih semuanya. Thank you semuanya. See you di Korea. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Bye-bye. Apa?